Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang sumber daya manusia. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami lebih dahulu, dimulai dari Darpa. Perkenalkan, nama saya Pudarpa Anwar Prayata, absen 17. Perkenalkan, nama saya Pandi Putra Mahardika, absen 31. Perkenalkan, nama saya Putra Wada Kalina Pranita, nomor absen 32. Perkenalkan, saya Putri Eka Nandi Ananda, nomor absen 33. Perkenalkan, nama saya Niputu Eka Maiswawi, absen 30. Pengertian SDM. Sumber daya manusia adalah potensi yang ada pada setiap individu, baik berupa tenaga, pikiran, keterampilan, maupun pengetahuan yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. SDM juga dapat diartikan sebagai aset utama suatu bangsa atau organisasi. Negara yang memiliki SDM berkualitas akan lebih maju, meskipun tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah. Dengan kata lain, kemajuan suatu bangsa lebih ditentukan oleh kualitas manusianya, bukan sekedar kekayaan alam. Aspek-aspek SDM. Yang pertama, pendidikan. Pendidikan merupakan faktor utama yang membentuk pengetahuan, keterampilan, dan pola pikir seseorang. Semakin tinggi pendidikan, semakin besar peluang individu berkontribusi dalam pembangunan. Kedua, kesehatan. Kesehatan fisik dan mental berpengaruh pada produktivitas. SDM yang sehat akan lebih efektif dalam bekerja. Ketiga, moral dan etika. Sikap, perilaku, dan tanggung jawab sosial menjadi penentu apakah seseorang dapat dipercaya dan bekerja dengan baik. Yang keempat, kreativitas dan inovasi. Di era modern, SDM yang kreatif dan inovatif lebih mampu menghadapi perubahan zaman serta menciptakan solusi baru dalam berbagai bidang. Pengembangan SDM merupakan upaya terancang untuk meningkatkan kualitas manusia. Beberapa cara yang dapat dilakukan adalah: 1. Memberikan pendidikan formal yang bermutu serta memperluas akses pendidikan. Yang kedua, menyelenggarakan pelatihan dan kursus keterampilan agar masyarakat siap menghadapi dunia kerja. Yang ketiga, memberikan pengalaman kerja dan magang yang relevan. Yang keempat, mendorong pemanfaatan teknologi digital agar SDM tidak tertinggal dalam era globalisasi. Dengan pengembangan yang tepat, SDM akan memiliki keterampilan yang sesuai kebutuhan zaman dan dapat bersaing di tingkat internasional. Permasalahan SDM dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah rendahnya kualitas pendidikan. Masih banyak masyarakat yang kesulitan mengakses pendidikan, baik karena faktor ekonomi, letak geografis, maupun keterbatasan fasilitas. Hal ini menyebabkan rendahnya keterampilan tenaga kerja sehingga sulit bersaing. Yang kedua adalah tingginya angka pengangguran. Banyak lulusan sekolah maupun perguruan tinggi tidak mendapatkan pekerjaan karena keterampilan yang dipelajari tidak sesuai dengan kebutuhan industri. Yang ketiga adalah kurangnya keterampilan dan kompetisi. Sebagian tenaga kerja belum memiliki keterampilan tambahan yang diperlukan, sehingga daya saing mereka rendah dibanding tenaga kerja asing. Yang keempat adalah ketimpangan kesempatan kerja. Kesempatan kerja lebih baik tersedia di kota besar, sedangkan di daerah terpencil hanya masih terbatas. Hal ini menimbulkan kesengajaan sosial. Dan yang kelima adalah belum siap menghadapi globalisasi. Globalisasi menuntut penyusahaan, bahasa asing, teknologi, dan keterampilan modern. Namun masih banyak tenaga kerja yang belum mampu menyesuaikan diri. Strategi peningkatan SDM. Pertama, meningkatkan akses dan kualitas pendidikan agar semua masyarakat bisa belajar hingga tingkat tinggi. Yang kedua, meningkatkan kesehatan masyarakat mulai dari layanan kesehatan, gizi hingga kesadaran menjaga kesehatan. Yang ketiga, memberi pelatihan kerja sesuai kebutuhan dunia industri. Nomor 3, menciptakan lapangan kerja baik oleh pemerintah maupun swasta. Yang kelima, mendorong inovasi teknologi dan kewirausahaan agar masyarakat tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi juga menjadi pencipta lapangan kerja. Peran SDM dalam pembangunan nasional. SDM memiliki peran yang sangat besar dalam kemajuan bangsa.
A. Dalam ekonomi, SDM yang produktif mendorong pertumbuhan industri, perdagangan, dan investasi. B. Dalam sosial dan budaya, SDM berperan menjaga nilai moral, membangun masyarakat yang berpengetahuan, serta melestarikan budaya bangsa. C. Dalam persaingan global, SDM berkualitas menentukan daya saing suatu negara di dunia internasional. Kesimpulan dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sumber daya alam manusia adalah faktor terpenting dalam pembangunan nasional. Kualitas SDM ditentukan oleh pendidikan, kesehatan, keterampilan, etika, serta kemampuan berinovasi. Namun masih banyak permasalahan yang dihadapi seperti rendahnya pendidikan, tingginya pengangguran, dan rendahnya keterampilan. Oleh karena itu diperlukan strategi meningkatkan SDM melalui pendidikan, kesehatan, pelatihan, penciptaan lapangan kerja, serta memanfaatkan teknologi. Jika semua hal ini dilakukan secara berkelanjutan, maka SDM akan menjadi sumber utama pembangunan bangsa yang kuat dan berdaya saing global. Sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata. Kami tutup presentasi ini dengan para mesani. Om Santi Santi Santi.